Selamat datang di tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera, subtema 2, Membangun Masyarakat Sejahtera, pembelajaran kedua. Adapun kegiatan pembelajaran 2 ini diantaranya menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf. Mengamati tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Menuliskan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Kompetensi yang diharapkan diantaranya sikap peduli, pengetahuan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi, contoh jenis tari kreasi, ciri-ciri masa kanak-kanak dan pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, serta kompetensi keterampilan diantaranya membaca pemahaman, mengamati, serta menulis. Adapun tujuan pembelajaran 2 ini diantaranya dengan kegiatan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi tentang gagasan utama yang terdapat dalam teks non-fiksi, siswa dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi pengelompokan usia anak-anak dan remaja, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat, serta dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas dengan tepat. Adapun materi pembelajaran 2 ini diantaranya yang pertama adalah tari kreasi. Kemudian materi pembelajaran kedua adalah informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama setiap paragrafnya. Dan materi pembelajaran yang ketiga adalah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Kita mulai pembelajaran 2 ini dengan mengamati gambar berikut. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Untuk mengetahui maksud dari tari tunggal, mari kita simak teks berikut. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Berdasarkan karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah tari atau karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Berdasarkan teks non-fiksi tersebut, mari kita tentukan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Paragraf pertama, gagasan utamanya pengertian tari kreasi. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Dan paragraf ketiga, gagasan utamanya bentuk karya tari kreasi. Teks non-fiksi tersebut menceritakan mengenai tari kreasi. Berikut materi mengenai tari kreasi.
Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden C.J. Sumantri. Selain tari merak yang berasal dari Jawa Barat, ada beberapa jenis tari tunggal lainnya, misalnya saja tari pendet yang berasal dari Bali, tari kandangan yang berasal dari Jawa Barat, tari kelana topeng yang berasal dari Yogyakarta, dan tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional, oleh karena itu kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Setelah kamu memahami materi mengenai tari kreasi tersebut, ayo diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun, sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Misalnya hasil diskusinya, karena Dayu duduk di kelas 6 SD, maka usia Dayu antara 11 tahun hingga 12 tahun. Oleh sebab itu, dalam perlombaan tari tersebut Dayu masuk kategori remaja. Soal selanjutnya, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10 hingga 11 tahun masuk ke masa awal pubertas. Bagaimana perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Berikut penjelasannya. Perbedaan masa kanak-kanak dan remaja pada anak laki-laki. Pada masa kanak-kanak, ciri-ciri anak laki-laki diantaranya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara belum membesar, belum tumbuh jakun, dan belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pada masa pubertas, ciri-ciri yang dimiliki oleh anak laki-laki diantaranya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, serta tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya, perbedaan masa kanak-kanak dan remaja pada anak perempuan. Pada masa kanak-kanak, ciri yang dimiliki anak perempuan diantaranya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara belum melengking, payudara belum membesar, serta panggul belum membesar. Sedangkan pada masa pubertas yang dialami oleh anak perempuan diantaranya memiliki ciri tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, serta panggul menjadi membesar. Setelah mengikuti pembelajaran 2 ini, mari kita tulis kesimpulan berdasarkan materi mengenai pubertas. Tulislah simpulan masa yang sedang kamu alami saat ini, masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas. Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, renungkan kembali mengenali tarian daerah di daerah tempat tinggal merupakan bentuk sikap peduli terhadap budaya bangsa. Sudahkah kamu mengenali tarian kreasi daerahmu? Coba kamu ingat dan renungkan beragam tari kreasi yang berasal dari daerahmu. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom seperti berikut.
Bersama orang tuamu, amatilah dua orang yang sama jenis kelaminnya, tetapi berbeda usia, yaitu usia kanak-kanak dan usia pubertas atau remaja. Jika kamu seorang laki-laki, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja laki-laki. Sebaliknya, jika kamu seorang perempuan, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja perempuan. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menuliskan perbedaan ciri fisik dari dua orang yang sudah kamu amati tersebut. Tuliskan hasil dalam kolom berikut. Demikian pembelajaran 2 kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.